kami dari PG PAUD UNESA dari semester 3 akademi pendidikan. Nah, bisa memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dini, anak saya A1 Densa masuk ke TK ini 2 Juli kemarin, lalu inklusinya. Ini sekarang usia berapa? Densa sekarang 4 tahun 6 bulan, April 2020. Wow. Juli. Jadi bisa menceritakan tentang apa yang Dari awal ya. Densa itu saya kan kelahiran 91 itu Densa itu anak pertama, dia masih satu juga karena kami nikah Maret 2019, Densa lahir April 2020 dan waktu itu kelahiran normal. Saya juga sering meskipun COVID itu masih sering ke dokter juga waktu itu. Hasil USG juga normal, skalanya normal, rutin juga setiap bulan foto, terus lahirnya normal, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Terus setelah lahiran juga kan proses ke DSA atau dokter spesialis anak kan juga bertahap gitu kan, imunisasi juga lengkap, kuping itu juga mulai tumbuh 1 tahun dia, dan juga yang merangkak berjalan itu normal sampai usia ini 2 tahun. 2 tahun itu belum keluar kata-kata, belum ya. Waktu itu sih, waktu belajar jalan itu sempet kayak dia ngerespon kayak jajan dia bisa mengucap gitu. Tapi waktu itu juga ada kejadian dia sempat jatuh dari tempat tidur. Saya lupa waktu itu paginya besoknya langsung saya ke tukang pijat. Ada dikasih pas jatuh itu gimana tuh, saya dokter anak itu dokter gitu belum berani ngasih diagnosis karena usianya masih 2 tahunan. Karena itu saya pertama kali ke poli itu ke rumah sakit haji, ke poli itu disarankan tes segala macam dulu. Dia belum bisa ambil diagnosis karena masih kecil kan. Tes audio di RSAL normal itu makan waktu juga beberapa bulan karena nggak langsung datang terus tes langsung berhasil gitu kan. Terus ada tes ini ke dokter spesialis mata anak juga, itu sama kayak saya rabun jauh 1, tapi di situ opsinya karena anak 4 tahun itu kategori matanya itu belum matang, bisa ada perubahan. Waktu itu sudah dikasih maksudnya bisa di opsi diberi kacamata, tapi dokternya juga mempersilahkan kalau belum waktunya untuk menulis membaca nggak pakai kacamata dulu nggak apa-apa. Jadinya saya pakai nggak kasih kacamata dulu, kayak kasih vitamin dulu biar mungkin ada perubahan di matanya kan, karena menurut dokter spesialis mata anak itu 4 tahun itu matanya belum matang. Terus ya ini akhirnya dari sempat ke Siola juga, terus pakai itu saya cari-cari Waru itu katanya ada relasi yang di situ dokter spesialis anaknya bagus, bagaimana saya dapat juga. Dan pertama kali di situ yang saya kaget, dia cuma 1 kali pertemuan, cuma beberapa menit, cuma dilihat dan dia langsung terus autis gitu. Tapi di autisnya waktu itu dia nggak berani langsung nulis apa gitu, dia cuma merujuk dia punya kayak apa klinik tapi agak jauh waktu itu yaitu apa di terapi di sana. Itu karena pastinya jauh, saya masih nyari yang dekat rumah di Suwandi itu nggak ada, terus terapisnya nggak ada. Sempat di RSI Jemur Sari juga itu kendalanya, sempat di situ tapi dokternya belum terapisnya terbatas juga. Akhirnya dapat rekomendasi ke RSJ Manuk. Waktu masuk ke sekolah sini juga, sebelum ke sini dari saya masukkan 1 tahun ke DK gitu kan, dan berinteraksi sama teman-teman yang lainnya kan, biar ada kotak mata, itu sudah peningkatan sedikit. Jadi mulai 2 tahun setengah itu saya
itu ya, waktu itu kan karena anak pertama, suami kerja, saya WFH kerja, tapi juga masih ada belum bisa bicara, masih bumbling istilahnya, masih itu maunya dia ala gitu. Dan dia juga bisa mengucap tapi belum bisa kata atau kalimat. Misalnya speed English sama kalau yang itu kemarin itu angka saya belum ngerti ya, angka apa itu baru searching juga dari F8 atau ASD bisa di searching juga. Ya, masih tahapan ini juga sekolahnya kan Senin sampai Jumat, tapi saya juga izin ke Bu Dewi tadi juga kan terapisnya di AS itu seminggu 2 kali. Jadi di waktu dia terapi saya izin dia nggak masuk karena kalau pulang siang segini dia sudah capek, sudah ngantuk, jadi ke terapi nggak dapat, nggak kooperatif gitu. Jadi kalau mau terapi saya cuma ke RS gitu kan, ke sekolah ya juga sebulan sekali konsultasi dokter sudah ya 4 bulan. Jadi RSJ itu 4 bulan, masuk sekolahnya juga saya tahu dari sekolah tahap lama yang dokternya juga ini dokter RS itu sempat bilang juga ya, kalau prosesnya kayak gini kalau saya juga sempat alternatif gitu ya, orang alternatif banyak yang bilang sarafnya sih pas jatuh atau pas mana kan di situ nggak ada yang kosongan gitu kan, kayak kata itu dia tanya apa lebih ke arah cuma hafal ya. Kalau sudah kebiasaan ya dia itu kalau sudah kebiasaan itu kadang ada itu langsung ditata sendiri bisa. Kalau semuanya disuruh udah bisa diurutin gitu, diurutin mulai angka 1 dulu tulis bisa tapi masih coret-coretan gitu. Bisa kayak mengikuti buat garis horizontal ini gitu, masih mau ngawur pegang. Baik, selamat siang Ibu dan Ibu. Ya, sebelumnya minta waktunya Ibu untuk wawancarai mengenai kita tanya inklusi khususnya di lembaga atau dan reguler ini. Yang pertama pertanyaannya menurut Ibu tentang kayak anak yang Terima kasih. Gini. Yang pertama itu kami dari Guru TK Pembina awalnya memang bukan guru inklusi yang khusus. Kita hanya menerima, tidak boleh kan menolak, jadi kita terima, kemudian kita tangani dengan sesuai dengan kemampuan kami. Memang ada pelatihan awal-awal itu dari sekolah inklusi, apa yang kita lakukan. Ya saya berusaha untuk menyamakan persepsi tentang inklusi itu. Saya sering tanya ke mamanya karena saya sarankan untuk terapi. Kemarin mamanya menyampaikan bahwa terapi di salah satu itu kurang maksimal Bu, anak saya hanya dibiar. Kemudian saya sarankan coba pindah lagi karena di TK Pembina kerjasama dengan rumah sakit Haji bisa, atau di rumah sakit Menur. Dan di rumah sakit Menur itu bahkan terapinya datang ke kita, ke sekolahan TK Pembina, jadi boleh ke sana dapat rujukan lah istilahnya gitu. Dan ternyata setelah mengikuti saran kami lebih lagi hasilnya lebih bagus karena di sana ada terapinya. Anak-anak dapat melakukan terapi sesuai dengan ini dan ada dokternya juga. Kemudian yang kedua saya tanyakan kepada wali murid bahwa bagaimana
terapinya sejauh mana. Jadi selalu konsultasi, saya dikirim WA, melalui WA difoto hasilnya dari dokter kayak gitu. Dan saya melakukan juga terbatas karena ini mungkin ada mahasiswa dari UNESA ya yang magang 4 bulan, ada yang bantu mendampingi. Dan awal-awal Delisa itu tidak bisa, nangis teriak-teriak terus. Dia senangnya itu main di kolam renang, kalau sudah berenang tidak mau berhenti. Dan kebetulan kelas saya itu di belakang pas kolam renang. Oh, ada kolam renangnya di sini? Iya, di belakang sini. Jadi begitu kolam renang dibuka langsung lihat ke sana. Jadi saya kunci kalau enggak sedang berenang. Itu. Oh ya, terima kasih. Itu yang berikutnya itu anaknya itu apa ya? Belum bisa komunikasi. Secara lisan belum, terus apa ya? Secara sosial belum juga. Untuk paling ini temannya itu saya bangun untuk dekat dengan Delisa. Jadi kalau Delisa datang semuanya temannya itu yang tahu pasti menyambut Delisa, digandeng kayak gitu. Terus kemudian apalagi kalau bermain juga. Tapi ini tadi waktu belajar anak fokus ke pekerjaannya masing-masing. Jadi kurang ke Delisanya. Delisa biasanya saya kasih waktu sendiri. Anak-anak misalnya ada jelang waktu dia anak-anak makan gitu, ada waktu kan bermain, sambung saya ke Delisa. Kalau anak-anak sudah belajarnya sudah ini fokus ke masing-masing, saya sudah foto untuk kegiatan penilaian hari ini saya ke Delisa lagi. Kalau untuk sesuai dengan kegiatan belum, karena megang pensil belum bisa. Kemudian tapi saya sering komunikasi banyak. Maksudnya saya sering meskipun anaknya tidak menirukan, enggak ini, tapi saya terus apa ini bentuk, ini warna, ini nama benda, terus saya ini kan di telinganya di sebelahnya gitu. Saya ajak komunikasi. Ya kadang lihat, kadang enggak kayak gitu.